Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada siang ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang fikih hutang piutang, dan tepatnya materi kita yaitu membahas masalah hutang antara keluarga. Kurang lebih ada 5 kondisi, ada 5 masalah. Masalah pertama, apakah istri wajib membayar hutang suami? Sudah kita bahas. Yang kedua adalah apakah suami wajib membayar hutang istri? Ini pun sudah kita bahas. Dan yang ketiga, apakah anak wajib membayar hutang orang tuanya, baik orang tuanya masih hidup atau orang tuanya sudah meninggal. Karena ada beberapa situasi di luar sana, di tengah-tengah kaum muslimin muslimah, ada orang tua yang sudah meninggal, namun qadarullah orang tua itu banyak meninggalkan hutang. Apakah anak wajib melunasi hutang orang tua atau tidak? Itu akan kita lihat pembahasannya pada siang ini. Pertama, Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabb kalian telah mewajibkan janganlah kalian menyembah kecuali hanya Allah saja. Ini mentauhidkan Allah. Wabil walidaini, dan terhadap kedua orang tua, ihsana, dan terhadap kedua orang tua berbuat baiklah, berbuat baktilah. Jadi memang ada perintah untuk berbakti kepada orang tua. Namun para ulama rinci, para ulama jelaskan bahwasanya bakti kepada orang tua hukumnya ada 2. Ada yang bakti kepada orang tua levelnya wajib, ada yang bakti kepada orang tua itu hukumnya sunnah. Dan di antara bentuk bakti kepada orang tua yang hukumnya adalah sunnah adalah membayar hutang. Adalah membayar hutang peninggalan orang tua. Hutang orang tua baik semasa orang tua hidup dan juga semasa orang tua sudah meninggal. Maka dari sini para ulama sebutkan membayar hutang orang tua bagi anak itu hukumnya tidak wajib. Hukumnya sunnah yang ditekankan. Jadi ketika ada orang tua meninggalkan hutang dan anaknya tak bisa juga bayar, atau anaknya ada uang namun tidak dibayarkan hutang orang tua tadi, maka si anak tidak berdosa. Karena membayar hutang orang tua di antara pendapat yang dirinci para ulama adalah hukumnya sunnah. Ini bakti kepada orang tua yang hukumnya adalah sunnah. Dalam kitab Al-Mawahib Al-Jalil Syarah Al-Mukhtasar Al-Khalil, ada seorang ulama Ar-Ru'aini mengatakan, "Iza kana alaihi dainun faqada'uhu muqaddamun 'ala al-hajj bila khilafin bi khilafi daini abihi fa innahu yuqaddamu al-hajj alaihi." Ada seorang ulama mengatakan,
apabila seseorang itu memiliki hutang, maka hutang itu hutang pribadi, maka hutang itu harus dibayar dahulu sebelum pergi haji. Jadi kalau punya hutang, maka hutang dibayar dahulu sebelum pergi haji. Bila khilafin, dengan sepakat para ulama, tidak ada yang menyelisihi keterangan ini. Bi khilafi daini abihi fa innahu yuqaddamu al-hajju alaihi. Berbeda atau lain ceritanya kalau hutang itu adalah hutang orang tua. Jadi dia punya uang. Katakanlah si anak punya uang cash. Jadi dia di antara dua pilihan. Ada hutang orang tuanya, bisa dibayar dengan uang cashnya, dan ada kewajiban haji baginya karena dia sudah punya finansial yang mampu, fisik pun mampu, akses untuk bisa mencapai tanah haram pun mampu, maka dia sudah jatuh kewajiban haji padanya. Jadi dia punya uang di antara dua pilihan, cash, ini bisa bayar hutang orang tua, dan cash bisa untuk pergi haji, dan kebetulan dia orang yang sudah diwajibkan haji karena kemampuan finansial, fisik dan akses menuju tanah haram tadi. Maka kata para ulama, kondisi seperti ini maka hendaknya dia pergi berhaji. Pergi berhaji didahulukan daripada dia membayarkan hutang orang tuanya. Jadi di sini ada dua kondisi ya. Kondisi pertama, dia punya uang cash, apakah bayar hutang pribadi atau naik haji? Jawaban para ulama, bayar hutang dulu baru naik haji bila khilaf. Tak ada yang menyelisihi ini. Kondisi kedua, dia punya cash, apakah membayar hutang orang tua atau pergi haji? Keterangan para ulama, pergi haji dulu baru bayar apa yang namanya hutang orang tua. Kenapa seperti itu? Lanjut penulis kitab tadi menerangkan, wa dainu abihi laisa alaihi halan wala muajjalan, fa fi'lu ma yajibu alaihi aula min fi'lu ma la yajibu alaihi. Hutang orang tuanya itu tidak wajib baginya. Tidak wajib baginya untuk segera dilunasi atau dia cicil. Tidak wajib baginya apakah dia akan cicil hutang orang tuanya atau dia akan lunasi hutang orang tuanya. Maka mengerjakan sesuatu yang wajib baginya, yaitu pergi haji, lebih didahulukan daripada mengerjakan sesuatu yang tidak wajib baginya, yaitu membayar hutang orang tua. Jadi tadi urutannya kita bisa urutkan di sana, ada hutang pribadi, ada berangkat haji, dan ada hutang orang tua. Berangkat haji bagi orang yang sudah mampu secara fisik, secara finansial, dan akses pun sudah mampu untuk digapai, sudah terpenuh akses untuk memperolehnya pun mudah. Maka kalau belum berangkat haji, itu pun juga hutang namanya. Bagi orang-orang yang sudah mampu haji, mampu secara finansial, mampu secara fisik, dan mampu secara akses, administrasinya tidak dipersulit, aksesnya tidak dipersulit ke sana, maka ini pun juga hutang kalau tidak berangkat. Maka ada hutang pribadi, berangkat haji, kewajiban haji, ada hutang orang tua. Itu alurnya. Kenapa? Karena membayar hutang orang tua tidak wajib, hutang pribadi wajib. Naik haji kalau sudah mampu wajib, tapi membayarkan hutang orang tua itu cuma sunnah hukumnya. Bagaimana jika orang tua yang meninggal itu meninggalkan hutang? Tadi kan kita berfokus kepada orang tua semasa hidup. Sekarang kita akan kupas bagaimana jika ada orang tua meninggal, kemudian orang tua tadi meninggalkan hutang. Bagaimana solusinya? Ketika orang tua wafat dan meninggalkan hutang, maka pelunasan hutang itu diambilkan dari harta warisan punya si orang tua tadi, bukan harta pribadi anak. Jadi kalau orang tua meninggal dan punya hutang, maka pelunasan hutang tadi diambil dari harta warisan orang tua, bukan harta pribadi anak. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala mengatakan, dainul mait la yajibu 'alal warasah qada'uhu walakin yuqda min tarikatihi. Hutang mayit
tidak wajib bagi ahli waris untuk melunasinya. Akan tetapi hutang mayit tadi dilunasi dari peninggalannya, dari harta warisan yang dimiliki si mayit. Nah, masalahnya bagaimana kalau hutang mayit lebih besar dari warisannya? Bagaimana kalau hutang mayit ternyata lebih besar dari warisannya? Ini waktu habis, maaf ya tadi terlambat karena kena macet. Ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam, wallahu a'lam, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.